Shalom sahabat yang baik hati, salam sejahtera bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Saya baca hanya ayat 43, secara lengkap kita baca di tempat kita masing-masing. Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Allah memelihara umatnya. Percaya kepada kuasa Allah adalah hal utama yang kita lakukan dalam menjalani setiap hari-hari kita. Sebagaimana Elisa sebagai seorang nabi yang percaya akan kuasa Allah dan menyatakan kuasa Allah dari kesulitan yang sedang dihadapinya. Semua mujizat yang dilakukan oleh Elisa menyatakan bahwa kuasa Allah sanggup membebaskan kita dari pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi. Bukan lari dari masalah, tetapi percaya akan kuasa Allah yang menyanggupkan menghadapi masalah tersebut. Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Ini merupakan kalimat Elisa kepada pelayannya. Sebab seorang dari Baal Salisa membawa roti hulu hasil yaitu 20 roti jelai serta gandum. Awalnya mereka tidak yakin melakukan apa yang dikatakan oleh Elisa. Sebab itu tidak mungkin mencukupkan kebutuhan 100 orang yang sedang kelaparan. Tetapi mari kita lihat kepedulian kepada orang lain mendahulukan kepentingan orang banyak dan tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri menghasilkan mujizat yang besar. Iman percaya akan kuasa Allah yang utama ditindaklanjuti dengan perbuatan membuahkan hasil. Pada masa sekarang ini dikatakan percaya kepada kuasa Yesus yang memelihara kehidupan umatnya, tetapi tindakan hanya memenuhi kepentingan pribadi dan tidak peduli, yang akhirnya akan mengakibatkan akan ada golongan yang semakin menderita dan kelaparan. Tunjukkan iman percayamu dengan mendahulukan kebutuhan orang banyak, maka akan ada kesejahteraan di dalamnya. Siapakah seseorang yang dari Baal Salisa tersebut? Tidak diberitahukan nama dan apa latar belakangnya, bahkan apakah dia sudah lama mengikuti pelayanan Elisa. Tetapi tindakan yang dilakukannya menjadi jalan Tuhan melakukan mujizatnya, jauh dari yang kita pikirkan. Banyak cara Allah menolong kita dalam menghadapi masalah. Yang penting adalah kita mengandalkan kuasa Allah dan kita tidak lari dari segala masalah yang sedang terjadi. Di dalam keraguan para pelayannya untuk membagikan roti jelai dan gandum tersebut, Elisa berkata sesuai dengan firman Tuhan, orang akan makan, bahkan ada sisanya. Bekerja, berkata-kata, dan bertindak bukan hanya berdasarkan logika berpikir. Sebab jika berangkat dari logika berpikir, bagaimana mungkin 20 roti jelai dapat memenuhi kebutuhan 100 orang yang sedang kelaparan, situasi kelaparan. Atau bagaimana mungkin dengan 5 roti dan 2 ikan dapat memenuhi kebutuhan 5.000 orang seperti yang dilakukan Yesus. Tetapi karena dasar perkataan dan tindakan mereka adalah firman Tuhan, maka segala yang di luar nalar berpikir terjadi sesuai dengan kehendak dan kuasa Allah. Ketaatan dan percaya sepenuhnya kepada firman Allah membawa mereka kepada mujizat yang luar biasa. Tidak ada keraguan sedikit pun bagi Elisa ketika mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Jika kita taat akan firman Tuhan, maka akan terjadi lebih dari yang kita pikirkan. Tetapi jika kita tidak ada ketaatan, maka tidak akan ada terjadi sesuatu. Bahkan mungkin yang kita pikirkan pun kita tidak akan sanggup untuk melakukannya. Apa yang dilakukan oleh Elisa menunjukkan banyak cara Tuhan untuk menyertai, memelihara umat yang dikasihinya. Dalam situasi yang sangat sulit datang pertolongan dari yang tidak kita harapkan dan tidak terpikirkan oleh kita. Oleh karena itu jangan andalkan logika berpikirmu dalam menghadapi kesulitan pertama sekali. Bukan mengatakan menjadi tidak berpikir, tetapi kita berpikir dan menggunakan akal pikiran kita. Tetapi yang utama yang harus kita andalkan dalam menghadapi keadaan yang sulit ini, misalnya pandemi ini, adalah
Iman percaya kepada Yesus Kristus. Kuasa Yesus sanggup menolong kita dalam menjalani, menghadapi masalah atau keadaan sulit kita. Bahkan jikalau kita pun tetap dalam keadaan sulit hingga akhir hidup kita, tetaplah memegang iman percaya kepada kuasa Yesus yang sanggup membebaskan kita dari segala keadaan. Sahabat yang baik hati, masalah dan pergumulan yang sedang kita hadapi sekarang ini, mari kita hadapi dengan mengandalkan kuasa Yesus yang memelihara kita. Percaya dan taat sepenuhnya kepada firman Tuhan yang memberi pengharapan bagi kita. Sekecil apapun yang dapat kita lakukan, yang dapat kita berikan, akan dipakai Tuhan sebagai alatnya menyatakan kuasanya bagi orang-orang di sekitar kita. Percayalah, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, dan banyak cara Tuhan menolong kita, memelihara kita dalam menghadapi masalah di hidup kita ini. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan memampukan kami percaya akan kuasa-Mu yang memelihara kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menolong kami, memelihara hidup kami di dalam menghadapi setiap pergumulan masalah kehidupan yang semakin mendewasakan iman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.